Presiden Donald Trump mengklaim kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran terkait perdamaian dan stabilitas kawasan Timur Tengah hampir mencapai tahap finalisasi. Trump mengatakan pembahasan memorandum perdamaian melibatkan sejumlah pemimpin dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan, Turki, Mesir, Yordania, hingga Bahrain. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pernyataan Trump mengenai Selat Hormuz yang disebut akan kembali dibuka sebagai bagian dari kesepakatan tersebut. Kesepakatan telah sebagian besar dinegosiasikan, tinggal menunggu finalisasi antara Amerika Serikat, Republik Islam Iran, dan berbagai negara terkait. Saya juga berbicara dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari Israel dan pembicaraan berlangsung sangat baik. Selain banyak elemen lain dalam perjanjian itu, Selat Hormuz akan dibuka. Tulis Trump di akun sosial medianya Truth Social. Kementerian Luar Negeri Iran menyebut Teheran berada dalam tahap akhir persiapan nota kesepahaman dengan Amerika Serikat yang melibatkan Pakistan sebagai mediator resmi, serta bantuan pihak-pihak regional termasuk Qatar. Namun Iran menegaskan nota kesepahaman tersebut tidak akan mencakup isu nuklir secara rinci pada tahap ini. Sebuah elemen yang secara konsisten ditekankan oleh Washington sebagai garis merah utama dalam negosiasi. در این مرحله در مورد جزئیاتش ما صحبت نمی‌کنیم. ما می‌دونیم که موضوع هسته‌ای ما بهانه بوده برای دو جنگ تجاوزکارانه علیه مردم ایران. در این حال تجارب قبلی رو داریم که ما در حین مذاکرات هسته‌ای مورد هجمه غیرقانونی قرار گرفتیم. لذا مسئولانه و خردمندانه تصمیم گرفتیم که در این مرحله اولویت رو و تمرکز رو بگذاریم روی موضوعی که برای همه ما فوریت داره و اون خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها، من تاکید می‌کنم به شمول لبنان. Di tengah upaya damai ini, Trump mengunggah gambar di Truth Social yang menunjukkan peta Timur Tengah yang berpusat di Iran dan ditutupi bendera Amerika Serikat. Tidak ada keterangan dari Trump terkait unggahannya ini. Kini dunia menunggu hasil kesepakatan Iran-Amerika Serikat ini. Apakah akan berujung pada perdamaian atau kembali perang terbuka? Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim kesepakatan damai dengan Iran hampir mencapai tahap finalisasi. Sementara itu, Iran menegaskan tidak ada pembahasan soal nuklir dalam nota kesepahaman tersebut. Padahal soal nuklir menjadi salah satu penghalang yang selama ini terjadi dalam negosiasi Iran dan juga Amerika Serikat. Pertanyaannya, apakah Amerika Serikat melunak? Kami akan membahasnya bersama dengan peneliti Asia Middle East Center, Bang Pizarro Ghazali, dan juga praktisi dan pengajar hubungan internasional Synergies Politics, Polisis, Mbak Dina Prapto Raharja. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mas Yasser. Bang Pizarro dulu, ini menarik ini kan, selama kita berdiskusi akhirnya ada, bisa dikatakan hal baik lah, ada tanda-tanda negosiasi ini akhirnya bisa mencapai kesepakatan. Tapi pertanyaannya, ini kan klaim dari Trump bahwa kesepakatan damai ini sudah mulai terlihat begitu. Anda membacanya ini bisa dipercaya nggak dengan melihat Trump yang selama ini omongannya selalu berubah-ubah? Iya, memang Mas Yasser, ya, kalau kita lihat ada pernyataan terbaru dari Donald Trump bahwa negosiasi gencatan senjata atau perundingan damai yang dilakukan antara Amerika Serikat dengan Iran itu hampir mencapai titik kesepakatan. Walaupun sekali lagi Mas Yasser, ini masih 50-50, masih 50-50 ya. Karena kalau kita lihat aja Rubio sekarang di India, Menteri Luar Negeri, ya, dia masih misalkan mengatakan Iran itu sebagai negara sponsor terorisme. Donald Trump juga mengatakan bahwa kita bisa berdamai tapi saya juga bisa menyerang secara keras gitu. Artinya ini masih 50-50, 50-50, walaupun memang Mas Yasser trennya atau arahnya itu sudah masuk kepada ada kesepahaman pemikiran antara Amerika Serikat dan Iran. Dan Ismail Bagei, Menteri juru bicara Menlu Iran, juga mengatakan bahwa kita memang, mereka pun juga mengakui bahwa ada pembicaraan yang intens saat-saat ini dengan Amerika Serikat yang dijembatani oleh banyak negara-negara, tidak hanya Pakistan. Ada kunci yang lebih penting ialah ada keterlibatan negara-negara terus sekarang, Mas Yasser. Ada Qatar,
ada Uni Emirat Arab, ada Saudi, dan juga ada negara-negara lainnya. Saya kira ini ada sebuah kesepakatan yang komprehensif yang memang memastikan bahwa minimal terjadi kesepahaman untuk membuka Selat Hormuz terlebih dahulu. Karena memang ada konsesi yang didapatkan Iran, Mas Yasser, dalam hal ini. Kenapa? Makanya dia mau masuk sekarang di dalam kesepakatan negosiasi gencatan senjata. Karena apa? Ada kemudian komitmen dari Amerika Serikat untuk mencairkan aset-aset Iran yang selama dibukukan. Memang bukan 100%, mungkin 20%, 30%. Itu minimal kayak DP lah, menunjukkan itikadnya seriusnya Amerika Serikat sebelum Iran itu masuk ya. Kemudian tuntutan Iran juga nanti bagaimana naval blockade atau blokade laut itu kemudian juga benar-benar dibuka oleh Amerika Serikat. Saya kira ini titik poin awalnya, walaupun sekali lagi kita tidak bisa memastikan memang gencatan senjata komprehensif akan diambil, tetapi arah tren untuk menuju kesepakatan bersama itu sedang digodok sekarang. 50-50 tapi arah menuju ke kesepakatan bersama ini sudah terlihat begitu ya. Karena Mbak Dina, kita lihat ini Trump sendiri menyatakan bahwa kalau seandainya perjanjian ini sudah masuk ke tahap finishing, itu berarti salah satu poin yang diangkat adalah Selat Hormuz akan kembali dibuka. Anda membacanya ini betul akan dibuka karena memang Trump mendapat desakan dari negara-negara yang tadi disebutkan, atau seperti apa strategi dari Trump ini? Satu, bahwa memang ada bom waktu, Mas Yasir, terkait dengan produksi minyak dunia yang kalau semakin lama ditunda untuk ada penyelesaian, maka itu kilang-kilang minyak yang ada di seluruh negara Teluk, bukan hanya di Iran ya, itu akan mati. Jadi dalam waktu kurang dari 1 bulan sebenarnya itu ada proses untuk mereka menjadi beku kembali gitu, karena mereka udah kehabisan tempat untuk menyimpan cadangan yang nggak bisa dikirim kemana-mana. Dan di sisi lain kalau pressure dari bumi itu tidak keluar dari minyak, itu kan alami ya, dia sudah ada pressure yang dibangun lewat pipa-pipa itu, kalau tidak disalurkan maka dia akan beku. Jadi itu membayangkan proses lagi restart itu bisa tahunan, dan itu butuh investasi jauh lebih mahal. Di saat situasi ekonomi global sangat buruk saat ini, tentu tekanan yang datang dari negara-negara Teluk pada Amerika Serikat akan sangat konkret. Maka kalau saya sih melihatnya, akhirnya si pihak Amerika Serikat mendengar juga apa yang disampaikan oleh Iran, bahwa perlu dipilah dua hal antara urusan energi dengan urusan nuklir. Urusan nuklir menurut saya dari pihak Iran ini, narasi yang berkembang dari pihak Teheran itu masih tetap konsisten. Mereka mempertanyakan sisi legalitas dari Amerika Serikat menjadikan urusan ini semata-mata urusannya Amerika Serikat dengan Israel. Karena nggak ada dasar hukum internasionalnya, dan mereka betul-betul nggak percaya bahwa dua negara ini bisa menjamin lah bahwa kedepannya itu nggak akan ada konsekuensi yang sangat buruk terhadap Iran. Dengan kata lain, Mbak Dina, kalau seandainya kita memprediksi ke depannya, kalau ada pembahasan negosiasi antara keduanya, titik temunya ada di Selat Hormuz, tidak di nuklir? Tidak di nuklir. Kalau nuklir itu, berita baru beberapa menit lalu dari pihak Iran itu kan juga mengatakan mereka setuju sebenarnya dengan statement yang generik saja soal nuklir. Yakni bahwa long term management itu, bahwa dari pihak stok nuklir yang dia punya ada 400 kg itu nanti masih akan didiskusikan paling cepat dalam waktu 30 hari, dan intinya tidak akan diperjelas lah tentang bagaimana nanti serah terimanya itu seperti apa. Jadi bahwa Iran komit bahwa akan giving up uranium, nah itu baru sampai kata itu aja, jadi belum prosesnya menyerahkannya ke siapa, kapan diserahkan, dan seterusnya. Dan dari pihak Israel tadi udah mengeluarkan statement ya, menyusul statement dari Iran ini mengatakan bahwa Iran itu kapasitasnya sampai 400 kg enriched uranium yang sudah diperkaya, dan itu artinya bisa memproduksi 11 nuklir bom. Ini kata berkode ya kalau dari pihak Israel, bahwa kalau ini tidak diserahkan kepada Israel, itu intinya akan membahayakan Israel. Dan kita tahu baru kemarin minggu ini juga pihak Israel sudah mengirimkan senjata kepada Uni Emirat Arab yang posisinya persis depan-depanan. Jadi menurut saya kata kuncinya
Israel ini masih akan terus menekan Amerika Serikat. Nah, Dan ini buat yang menarik ya Mbak Dina ya, karena kalau kita lihat Israel akan terus menekan Amerika Serikat terkait dengan nuklir. Di sisi lain Amerika Serikat sebenarnya sudah mulai melunak dengan pembahasan terkait dengan Selat Hormuz sendiri. Bang Pizarro melihatnya seperti apa antara nuklir dan juga Selat Hormuz ini? Apakah nanti ketika kedua Iran maupun Amerika Serikat sudah deal begitulah pembahasannya soal Selat Hormuz, perjanjian akan tercapai? Ya, justru yang paling sangat urgen itu adalah pembahasan 48 jam setelah ini, Yasser ya. Karena kita melihat bahwa ada target MOU kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran itu bisa dicapai dalam 48 jam. Tetapi poin pentingnya memang bukan hanya sekedar Hormuz, poin pentingnya adalah pembahasan lanjutan setelah kemudian kesepakatan Hormuz itu dicapai. Karena ini menjadi titik yang paling riskan, paling sensitif ya, dan juga punya trauma diplomatik yang sangat besar di sisi Iran. Kita ingat ya 2019 JCPOA mereka sudah dalam kesepakatan, tetapi tiba-tiba Donald Trump menarik diri. Dan jangan lupa ini titik krusialnya, karena ini keputusan akhirnya Mas Yasser, ini tetap di Mujtaba Khomeini. Saya yakin juga soal Hormuz ini juga keputusan akhirnya ada di Mujtaba Khomeini, dan Mujtaba Khomeini sendiri ini dalam pernyataan sudah mengatakan dia bahkan tidak mau menyerahkan ke negara ketiga. Seperti itu. Kalau di 2015 dia sempat menyerahkan ke negara ketiga kepada Rusia, sekarang Mujtaba mengatakan sama sekali tidak boleh satu senti pun kesepakatan uraniumnya Iran itu dipindahkan ke negara lain gitu. Karena apa? Ada trauma sejarah yang terjadi, Mas Yasser. Kita mengetahui Gaddafi dulu itu menyerahkan cadangan uraniumnya kepada Amerika Serikat karena khawatir Gaddafi akan Saddam Hussein kan oleh Amerika Serikat setelah perang Irak 2003. Setelah Gaddafi menyerahkan kepada Amerika Serikat lewat tentara IAEA, apa yang terjadi? Gaddafi tetap diserang, Gaddafi tetap diinvasi, dan nanti akhirnya dia jatuh pada tahun 2011. Kenapa? Karena dia nggak punya efek gentar lagi kan, dia udah nggak punya uranium lagi, dia nggak punya persenjataan lagi. Itu saya kira yang dibaca Teheran hari ini. Mereka tidak mau menjadi Libya kedua. Mereka tidak mau menjadi Gaddafi kedua seperti itu. Makanya Mujtaba Khomeini menginginkan bahwa uranium itu tetap ada di tangan Iran. Kalau diserahkan, Iran bisa sangat resiko sekali, dia sangat rentan sekali, akan dilakukan serangan kembali oleh Amerika Serikat, dan itu contohnya terjadi ketika invasi NATO dan Amerika Serikat melakukan serangan hingga kemudian membunuh Gaddafi pada tahun 2011. Dan ketika kalau seandainya Mujtaba, Iran dalam hal ini tetap kekeh pengen uranium ataupun nuklir ini tidak diotak-atik begitu dalam tanda kutip oleh Amerika Serikat, tapi Israel sebagai sekutunya Amerika ini akhirnya ketar-ketir begitu, bisa dikatakan seperti itu. Nah, terbaru kan ada obrolan begitu, perbincangan lewat telepon seperti informasinya seperti itu antara Donald Trump dan juga Benyamin Netanyahu soal hal ini. Sebenarnya apa langkah yang diambil oleh Amerika Serikat untuk dalam tanda kutip menjinakkan Israel soal perundingan ini, Mbak Dina? Tapi jangan dijawab dulu, kita lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas TV. Kalau kita lihat tidak masuknya pembahasan soal nuklir ini bisa berdampak ke Israel begitu, sehingga ada informasi terbaru bahwa dalam negosiasi ini Donald Trump juga sempat berdialog ataupun berdiskusi lah, bisa dikatakan begitu, dengan Benyamin Netanyahu. Mbak Dina melihatnya apa yang dilakukan Donald Trump dalam tanda kutip bisa menjinakkan Israel sehingga ketika negosiasi omongannya soal Hormuz saja, jangan soal nuklir? Kalau saya melihatnya, Israel itu meyakini bahwa Trump itu akan relatif bisa dipegang lah dari segi kesetiaannya pada Israel. Karena kalau diperhatikan, Israel itu walaupun secara de jure itu masih negara demokrasi, tapi faktanya, de factonya itu sudah negara yang militeristik, bahkan cenderung fasis ya. Jadi ultranasionalis, dan yang berkuasa selain Netanyahu, partai-partai yang dominan juga partai kanan. Dan saat ini Trump, walaupun Amerika Serikat posisinya masih negara demokrasi dan masih ada oposisi di sana, Partai Republikan, tapi faktanya untuk kasus Iran ini nampak betul segala penyelesaian itu di satu tangan aja, hanya di tangan dia dan satu kelompok kecil saja pengambil keputusan. Artinya Israel bisa melihat bahwa selama Trump masih dalam posisi yang kuat dan di dalam negeri Amerika Serikat ternyata posisi yang masih hawkish ya, masih cenderung anti sekali terhadap Iran, terutama di kubu Republikan, itu masih sangat kuat. Jadi kalau kita perhatikan, Netanyahu ini pasti memegang dibisiki lah ya dengan oleh Trump bahwa yakin aja deh, kamu kan harus memberi satu konsesi juga buat masyarakat Amerika Serikat supaya saya punya alasan untuk terus mendukung kamu. Saya kira itu cara dia membahasakan, karena di dalam negeri harga minyak untuk masyarakat itu betul-betul melonjak tajam,
di sejumlah negara bagian itu bahkan sudah nembus dari $7 per galon. Itu harga yang luar biasa fantastis naiknya, plus lagi inflasi gara-gara tarif yang belum selesai juga kan. Kemarin dia ke China pikir ada selesai masalah, ternyata tidak juga kan. Jadi artinya secara ekonomi masyarakat di sana juga tetap butuh ada insentif lah. Oke, dari Bang Pizarro melihatnya seperti apa? Melihat bahwa apakah Trump sendiri nanti akan berubah pikiran atau tetap dengan pendirian akan finishing dari negosiasi ini jika melihat Iran tetap kekeh dengan pernyataannya bahwa dalam negosiasi tidak ada pembahasan soal isu nuklir? Iya, ini justru problem utamanya Mas Yasir ya. Karena gini, pertama gaya diplomasinya Trump itu transaksional dan kemudian cepat sekali berubah-ubah. Dia mengkhianati pernyataannya sendiri seperti itu. Jadi kadang ucapan Donald Trump itu juga tidak bisa 100% dipegang. Bukankah dulu ketika kesepakatan dengan Amerika Serikat 2015 Donald Trump pula yang kemudian mengkhianati? Bukankah ketika terjadi serangan Amerika Serikat kepada Iran itu terjadi di tengah negosiasi? Saya kira Iran pun juga dalam kondisi harap-harap cemas gitu. Dia menjalankan pola diplomasi yang tetap kemudian melakukan negosiasi diplomasi kepada Amerika Serikat, tetapi juga tetap menjaga kekuatan soliditas militernya. Maka kan tidak heran tuh Mas Yasir ya, 30 juta warga Iran itu disebut-sebut menjadi relawan untuk kemungkinan terjadi perang darat. Bahkan di siaran televisinya Iran itu udah ada teknis simulasi penggunaan senjata. Saya kira itu juga pesan dari Teheran kepada Washington bahwa ketika negosiasi ini, diplomasi ini berjalan tiba-tiba dikhianati oleh Amerika Serikat, Iran itu juga siap untuk kemudian melakukan kembali konfrontasi militer. Dan terlebih lagi kalau kita lihat Bang Pizarro, alasan awal dari penyerangan yang dilakukan Amerika Serikat ini kan soal nuklir ya. Betul, seperti itu. Dan ini kemudian menjadi titik kritisnya gini. Karena begini, ini ada perbedaan pendapat nih antara Amerika Serikat dengan Israel. Kalau Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Iran cukup tidak punya senjata nuklir, kalau Israel mengatakan Iran tidak boleh punya senjata nuklir, tidak pula juga punya fasilitas nuklir. Saya kira ini menjadi titik panas juga nanti komunikasi dia antara Benjamin Netanyahu dengan Donald Trump. Dan jangan lupa Mas Yasir, Oktober itu Israel akan pemilu. Netanyahu dia butuh kemenangan, dia butuh mengklaim juga hasil kesepakatan dengan Iran ini menguntungkan Israel. Kalau tidak menguntungkan, bukan tidak mungkin di tengah jalan akan dilakukan serangan kembali. Kita udah lihat kasus Gaza, mediatornya Amerika Serikat, kesepakatan gencatan senjata Israel dengan Hamas, tetap itu diserang sama Israel, dibombardir itu Gaza sama Israel. Kesepakatan Libanon, pemerintahan Libanon dengan Israel ditengahi juga oleh Washington. Apa yang terjadi? Porak-poranda sekarang. Serangan antara Hizbullah dengan Israel itu terus berlanjutan. Itulah kemudian bukan kita tidak mau optimis Mas Yasir, tidak ingin ada harapan ini. Tetapi saya agak melihat kenyataan yang terjadi ya dengan pola pikir Trump yang terjadi selama juga ini, bisa gitu, kita nilai berubah-ubah begitu ya Bang Pizarro, karena ucapan Trump sama Netanyahu tidak bisa dipercaya. Sehingga kalau saya kata Bang Pizarro, ucapan Trump dan juga Netanyahu ini sulit dipegang begitu. Jadi Mbak Dina sendiri melihat ini perundingan negosiasi yang sudah terlihat oleh kita semua ini arahnya akan kemana? Akan jelas terjadi negosiasi atau tidak bisa ternyata? Masih rawan, menurut saya masih sangat rawan. Jadi kalau saya membayangkan Iran itu curiganya pasti luar biasa besar, tapi positive thinkingnya adalah bahwa lebih banyak negara sekarang yang sudah mengarah pada perbincangan dengan menu yang relatif lebih bisa diterima. Gitu. Jadi tinggal masalahnya apakah Israel pertama mau menerima itu dan bisa bertahan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Karena kalau bangkit lagi nih masalah di Hormuz, dan kata kuncinya di sini adalah bahwa Hormuz sudah diserahkan bukan hanya kepada Iran, tapi dengan Oman. Oman kan relatif netral lah ya di matanya Amerika Serikat. Jadi kemungkinan besar gara-gara ini ada dua belah pihak yang akan mengurus Hormuz, maka harusnya bisa diterima. Tapi sekali lagi karena tetangganya ini Uni Emirat Arab sudah bersekutu dengan, atau ya kita bilang belum ada mutual agreement sih di antara mereka, tapi bahwa mereka dilindungi oleh Israel itu sudah terjadi. Dan mereka sudah memilih untuk bikin jalan sendiri kan Uni Emirat. Jadi menurut saya masih sangat rentan, masih sangat rawan lah dalam. Masih sangat rentan, masih sangat rawan. Tapi saya yakin Bang Pizarro, Mbak Dinar, kita semua berharap nih ada negosiasi ya antara kedua belah pihak, Iran dan juga Amerika Serikat, sehingga betul-betul negosiasi kesepakatan yang dicapai, gak ada lagi tuh perang yang terjadi di Timur Tengah. Terima kasih Bang Pizarro, terima kasih Mbak Dina atas perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.